Oke, selamat malam teman-teman semua. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama satu topik yang penting untuk kita pelajari dan untuk kita pahami, yaitu Yesus anak Allah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Allah memiliki anak? Karena dalam pemahaman orang tertentu, mereka berpikir bahwa Yesus anak Allah, maka Maria itu kawin dengan Allah atau Allah kawin dengan Maria. Dan hasil dari perkawinan mereka lahirlah Yesus Kristus. Dan itu pemahaman yang tidak berdasar. Karena pada dasarnya orang Kristen memahami Yesus anak Allah tidak seperti yang dipahami oleh mereka-mereka itu ya. Itu pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Oke, kita lihat di dalam data Alkitab, apa sebenarnya sih maknanya Yesus anak Allah ini? Yang harus dicatat dan harus dipahami, harus dimengerti adalah bahwa kata anak Allah ya tidaklah senantiasa memiliki makna biologis. Ini yang harus dicatat. Jadi kata anak Allah tidak boleh diartikan selalu dalam makna biologis, tetapi harus dalam makna teologis. Sebagai contoh, kita bisa melihat ada namanya anak bangsa. Kalau kita berbicara anak bangsa, sudah pasti bahwa bangsa itu tidak beranak. Contoh bangsa Indonesia. Apakah mungkin bangsa Indonesia kawin dengan wanita-wanita di Indonesia sehingga hasilnya lahirlah putra-putri di Indonesia ini? Tidak. Tapi anak bangsa di sini adalah istilah sebutan yang menunjuk kepada identitas sebagai bangsa. Yaitu tentu kalau di Indonesia bangsa Indonesia yang kemudian anak Medan seperti saya dulu waktu sekolah dulu di Jawa SMA. Orang mengatakan saya, hei anak Medan katanya. Setahu saya itu anak bapak mama saya. Yang mengandung saya itu mama saya. Tetapi kenapa saya disebut mereka anak Medan? Itu bicara identitas. Bahwa saya berasal dari daerah yang provinsinya di Medan. Maka saya disebut anak Medan. Kemudian ada anak gunung. Anak gunung bukan berarti gunung kawin dengan gunung. Sehingga anak gunung atau anak tangga. Bukan berarti tangga dengan tangga kawin. Sehingga ada anak tangga. Enggak. Anak dayung. Dan seterusnya. Jadi kalau kita berbicara tentang Yesus anak Allah. Memang sebutan atau identitas Yesus sebagai anak Allah. Itu bisa kita baca ulang-ulang di dalam Alkitab. Secara khusus dalam kitab Injil dikatakan. Yesus anak Allah. Itu berulang-ulang. Dan nanti akan kita lihat data-data di dalam Alkitab. Bahwa berapa banyak atau berulang kali kita akan membaca kata anak Allah di dalam Alkitab kita ini ya. Itu bisa kita baca di dalam kitab Injil secara khusus. Jadi yang harus dipahami bahwa Yesus disebut sebagai anak Allah dalam pemahaman Kristen. Ini bicara tentang relasi atau keakraban antara Allah Bapa Yahweh dengan Yesus itu sendiri. Ini catatan penting. Ketika gereja membaca Alkitab, berbicara tentang Yesus sebagai anak Allah, itu berbicara tentang hakikat Yesus sebagai firman Allah yang kekal di dalam diri Allah. Maka dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, dikatakan begini ya, dikatakan di dalam Yohanes pasal 1, tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Mengapa dikatakan bahwa Yesus anak tunggal Allah? Karena satu-satunya firman Allah yang hadir menjadi manusia, yang kekal di dalam diri Allah dan keluar dari Allah, hanyalah Yesus Kristus. Hal ini sangat relevan dengan Ibrani pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya bacakan dikatakan begini. Setelah zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara
berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Artinya di dalam perjanjian lama Tuhan berbicara kepada umatnya melalui para nabi. Pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Perhatikan ya, perantaraan anaknya. Ini sangat relevan dengan Yohanes 1 ayat 8. Bahwa anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, dia menyatakan Bapa. Artinya apa? Bahwa Bapa membangun komunikasi atau menyatakan dirinya, menyatakan kehendaknya, mewahyukan dirinya kepada manusia itu melalui Yesus Kristus. Ayat 2 di dalam Ibrani 1, pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui dia Allah telah menjadikan alam semesta. Perhatikan. Jadi melalui dia, melalui anak Allah, melalui firman Allah, Allah telah menjadikan alam semesta. Dan itu bisa dibaca nanti di dalam Kejadian pasal 1. Berfirmanlah Allah. Artinya di sini bahwa Allah melalui firman-Nya yang kekal di dalam dirinya, yang disebut sebagai anaknya sendiri, itu melalui firman itulah Allah menciptakan. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih istimewa daripada nama mereka, daripada nama malaikat. Jadi harus dipahami bahwa Yesus disebut sebagai anak Allah, itu berbicara bahwa dia adalah firman yang relasinya dengan Bapa adalah relasi yang kekal. Allah Bapa yang transenden, di dalam dirinya ada firman dan rohnya atau firman-Nya yang disebut sebagai anak Allah. Di situ ya. Maka dikatakan Yohanes 1 ayat 1 dan 14, Yesus adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman, kata adalah di situ dalam bentuk imperfect, artinya ada, berada, dan secara terus-menerus. Firman itu ada dan berada di dalam hakikat Allah, di dalam diri Allah. Baru kemudian kita melihat bahwa Yesus dikandung dalam rahim Maria oleh kuasa Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35. Jadi pemahaman Kristen tentang Yesus anak Allah tidak seperti yang dipahami atau yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana mungkin Allah beranak? Bukankah Allah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu tuduhan yang sangat-sangat tidak ada kaitan dengan iman Kristen. Karena sejatinya iman Kristen itu memahami anak Allah, menunjukkan bahwa Yesus adalah firman-Nya yang ada di dalam dirinya, yang dia utus untuk menyertai, menuntun, dan membimbing menyatakan keselamatan. Oke, kita melihat ya, bukti bahwa Yesus itu anak Allah. Pengakuan-pengakuan bahwa Yesus anak Allah. Ini pengakuan yang perlu untuk diketahui. Yang pertama adalah pengakuan dari Bapa itu sendiri, dari Allah Bapa di surga. Di mana pada saat itu ada suara dari langit yang didengar orang banyak. Sebenarnya ada dua peristiwa di mana Bapa di surga mendeklarasikan bahwa Yesus itu sebagai anaknya. Yang pertama ketika Yesus dibaptis, yang kedua ketika Yesus mengalami kemuliaan saat dia ada di berdoa. Waktu itu dia berdoa bersama dengan murid-muridnya, tetapi murid-muridnya ketiduran. Tetapi saat itu apa yang terjadi di sana? Dikatakan oleh Bapa di surga melalui suara dengan jelas, katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di dalam ayat lain itu dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jelas sekali. Waktu itu kan murid-murid berdoa, tetapi mereka tertidur. Namun begitu mereka terbangun, maka mereka melihat Yesus di dalam rupa kemuliaan.
dia mengalami kemuliaan Tuhan di dalam doa, dan di situ ada suara. Jadi jelas, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau Bapa di surga mendeklarasikan bahwa Yesus anaknya, maka sejatinya kita tidak perlu meragukan bahwa Yesus memang anak Allah. Tetapi makna anak Allah harus selalu diingat. Tidak pernah dipahami maknanya secara biologis. Allah kawin dengan Maria. Tetapi ini menegaskan bahwa Yesus adalah firman-Nya yang kekal di dalam dirinya, yang olehnya dia menciptakan segala sesuatu, dan yang keluar dari diri Allah. Bahkan kalau di dalam perjanjian lama, firman itulah yang teofani. Dalam perjanjian baru, firman itu inkarnasi. Itu kalau berbicara Yesus dimuliakan di atas gunung itu, bisa dibaca di dalam Matius pasal 17. Ya, Matius pasal 17. Maka dikatakan di situ, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu Matius pasal 17 ayat 5. Di mana jelas sekali suara itu didengarkan oleh murid-murid. Oke, itu yang pertama. Jadi kalau ada orang mengatakan menolak bahwa Yesus anak Allah, kalau minggu lalu kan 2 minggu lalu ya kita membahas tentang Yesus itu utusan Allah. Sekarang kita membahas Yesus itu anak Allah. Jadi kalau orang menolak Yesus sebagai anak Allah, menolak bahwa dia adalah firman Allah, maka sesungguhnya kita menyangkali Bapa di surga, Allah kita itu, yang menyatakan dan mendeklarasikan bahwa Yesus sendiri adalah anaknya. Kita melihat lagi pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang berikut pengakuan malaikat. Contoh dalam Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Ini pengakuan malaikat, dan Maria mengamenkan hal ini. Kalau kita menolak Yesus sebagai anak Allah, berarti kita menolak kebenaran yang dinyatakan oleh malaikat Tuhan ini. Bahkan kita menolak kebenaran yang diakui oleh Maria sendiri yang mengandung Yesus. Tetapi selalu harus saya ingatkan, anak Allah untuk Yesus tidak dipahami dalam makna biologis, tetapi dalam makna teologis yang menegaskan bahwa Yesus adalah firman-Nya yang kekal di dalam hakikat dirinya dan yang inkarnasi menjadi manusia, namanya Yesus, dengan gelar kekuasaan sebagai Kyrios, Kristos, Mesias. Ini ya pengakuan malaikat ini. Jadi kalau malaikat mengatakan bahwa Maria mengandung anak Allah, jangan lagi dikatakan bahwa Maria mengandung Allah Bapa itu. Gak boleh. Kita nanti menyangkali malaikat dan kita menyangkali Bapa di surga. Dan itu sangat tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Kemudian kita melihat lagi berikutnya ya, pengakuan Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis ini? Yohanes Pembaptis ini adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, yang membuka jalan untuk Tuhan, untuk hadirnya Yahweh itu. Dikatakan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes 1 ayat 32 sampai 34, kita bisa baca di sini dikatakan dengan jelas dan tegas. Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, Aku telah melihat roh Tuhan dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun, perhatikan di sini ya, aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ayat 34, Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah
anak Allah. Yohanes Pembaptis, penutup perjanjian lama, pembuka pintu perjanjian baru, seorang yang sangat dihormati di Israel dan disebut sebagai nabi yang sangat besar, mengakui bahwa Yesus sebagai anak Allah. Berarti kalau kita menolak Yesus sebagai anak Allah, maka kita menjadikan Yohanes Pembaptis seorang yang luar biasa dipakai Tuhan adalah pembohong. Nah, di situ. Ini catatan yang perlu diperhatikan. Bisa dicek nanti di dalam beberapa pernyataan-pernyataan yang sangat luar biasa yang menegaskan tentang Yesus sebagai anak Allah. Yang berikut kita lihat pengakuan berikut ya. Pengakuan Yesus sendiri. Di dalam Alkitab Yesus berulang-ulang mengakui dirinya anak Allah. Dengan cara bagaimana? Yesus memanggil bahwa Bapa di surga itu atau Allah Yahweh sebagai Bapa dan dirinya sebagai anaknya. Contoh Yohanes pasal 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tadi saya katakan di awal, Bapa di surga mengakui Yesus anaknya, dia adalah firman-Nya. Kemudian malaikat mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah dan Maria mengaminkan. Barusan tadi kita lihat Yohanes Pembaptis sebagai nabi penutup perjanjian lama yang membuka perjanjian baru mengakui bahwa Yesus anak Allah. Sekarang Yesus sendiri juga mengakui dirinya sebagai anak Allah dengan berkata Bapakku kepadanya. Bahkan Yesus mengakui bahwa kepada dia sebagai anak, Bapa telah memberikan otoritas untuk menyelamatkan, memberikan hidup kekal, bahkan untuk membangkitkan pada akhir zaman. Jadi ini pengakuan si Yesus. Maka saya kadang merasa sedih ya, kalau ada orang menyangkali Yesus sebagai anak Allah. Apalagi membuat Yesus menjadi Allah Bapa. Nah, ini sebuah pernyataan yang menentang Yesus sendiri. Kalau Bapa di surga mengakui Yesus anaknya, dan Yesus mengakui dia sebagai anak Allah, dalam makna bahwa dia adalah firman, firman-Nya yang inkarnasi menjadi manusia, maka sejatinya pengakuan yang menolak itu sesuatu hal yang sangat memprihatinkan. Baru pengakuan para murid ya, kita lihat sekarang ini. Matius 14 ayat 33, sebenarnya banyak ayat-ayat di mana pengakuan-pengakuan tentang Yesus sebagai anak Allah ini. Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, menyembah Yesus, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ini berbicara juga tentang kuasa. Bahwa kepada Yesus, Bapa di surga sudah memberikan kuasa. Kepada Sang Firman, di dalam hakikat kemanusiaan diberikan kuasa. Jadi anak Allah itu selain berbicara bahwa Yesus adalah firman Allah, tetapi juga berbicara bahwa Bapa di surga telah mewariskan kuasa di bumi di surga hanya kepada Yesus. Yesus yang menentukan manusia masuk surga, bahkan yang menentukan manusia akan dibinasakan di neraka. Ini luar biasa. Jadi pengakuan para murid. Tadi kita lihat, saya ulangi lagi. Bapa di surga mengakui Yesus anaknya, malaikat mengakui Yesus anaknya, Maria juga mengakui bahwa Yesus sebagai anak Allah diaminkan, kemudian Yohanes Pembaptis, sekarang Yesus sendiri. Jadi apakah kita mau menentang pengakuan-pengakuan yang luar biasa ini? Gak boleh. Tetapi sekarang yang perlu kita pelajari adalah memahami, mengenal, mengerti, dan merenungkan serta mengamalkan makna Yesus anak Allah ini di dalam hidup kita. Maka dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah di situ berbicara tentang Bapa di surga yang transenden. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, artinya
Firman diutus oleh Allah menjadi manusia supaya melalui kemanusiaan sang firman Allah menyatakan kasih-Nya dengan cara mengampuni dan menebus, dan Allah menyatakan keadilan-Nya bahwa pada Yesus Kristus seluruh kutuk dosa manusia ditanggungkan. Di sanalah kasih Allah dan keadilan Allah dinyatakan. Maka dikatakan karena begitu besar. Jadi jelas sekali pengakuan murid-murid. Yesus, sungguh engkau anak Allah. Artinya tidak ada keraguan bahwa Yesuslah yang menyatakan kepenguasaan Allah, menyatakan kehendak Allah, bahkan Yesus menyatakan program kerajaan untuk manusia terselamatkan. Ini satu hal yang luar biasa. Sekarang kita lihat lagi ya, pengakuan Petrus dan murid-murid, kembali lagi ya. Dikatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jelas sekali, engkau adalah Mesias. Artinya Yesus, nanti mungkin minggu-minggu depan kita akan bahas. Apa sih artinya Yesus Mesias? Ya, anak Allah yang hidup. Itu murid-murid. Ya, baca nanti Yohanes 1 ayat 18, 1 Yohanes 5 ayat 10, dan seterusnya. Ini pengakuan Petrus. Petrus ini siapa? Petrus ini pemimpin gereja mula-mula, pemimpin para rasul setelah Yesus naik ke surga. Kepemimpinan atau pengembalaan kepada murid-murid itu dipimpin oleh Petrus. Bahkan Petruslah yang mengawali pemberitaan Injil dengan terjadinya pertobatan 5.000 orang, 3.000 orang bertobat. Bagaimana Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan Kisah Rasul juga di pasal 3 ayat 11, baru Kisah Rasul pasal 4. Itu semua khotbah Petrus yang luar biasa yang membawa banyak jiwa. Petrus sebagai pemimpin murid-murid setelah Yesus naik ke surga, dia membuat pernyataan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kembali, kalau Yesus mengakui, Petrus mengakui Yesus sebagai anak Allah, mengapa lagi kita menolak? Mengapa kita tidak malah menjadikan Yesus itulah Bapa itu sendiri? Ini menjadi sebuah perenungan untuk kita semua. Kita melihat lagi di sini pengakuan Nathanael. Siapa Nathanael ini? Seorang yang luar biasa ya. Nathanael, Yohanes pasal 1. Dia mengakui Yesus anak Allah. Baru pengakuan seorang Marta, wanita yang takut akan Tuhan ini, dia katakan bahwa Yesus anak Allah. Ada banyak pengakuan-pengakuan di dalam Alkitab. Saya tidak tuliskan semua ayatnya. Teman-teman, kalau sekarang ini kan sudah zaman canggih. Tinggal buka aplikasi, anak Allah, ambil perjanjian baru, muncul semua itu. Oke, kita lihat sekarang ya. Beberapa lagi di sini. Pengakuan kepala pasukan. Bahkan di dalam catatan sejarah, kepala pasukan yang memimpin penyaliban Yesus ini kemudian menjadi bapak gereja. Ya, pemimpin. Dikatakan di sini ya, pengakuan kepala pasukan yang menyalibkan Yesus ketika melihat peristiwa yang terjadi saat Yesus disalib dan saat Yesus sampai mati. Dalam Matius 27 ayat 54 dikatakan, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ya ingat ini, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dia menyatakan kepenguasaan Allah, dia mewariskan kuasa Allah untuk dinyatakan kepada kita bagi keselamatan kita. Jadi ini menjadi Bapak Gereja. Siapa namanya? Donisius atau siapa ini? Tapi ini menjadi Bapak Gereja. Kepala pasukan yang menyalibkan Yesus itu menjadi orang percaya kepada Yesus dan dia menyerahkan hidupnya untuk memberitakan Yesus. Jadi kalau ada peristiwa salib itu, kita mengakui kisah-kisah Yesus waktu disalib, ya dari sini informasinya. Sekarang kita lihat, bahkan pengakuan setan iblis dalam Matius 8:29.
Dan mereka itu pun berteriak katanya. Ini ketika ada orang kerasukan setan. Setan yang merasuk itu, apa yang dikatakan kepada Yesus? Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ini berbicara tentang akhir zaman. Bahwa setan tahu Yesus anak Allah. Yesus yang akan menghukum mereka nanti dibinasakan di neraka. Tapi mereka berkata, adakah engkau kemari menyiksa kami sebelum waktunya? Karena waktunya nanti itu pada kedatangan Kristus yang kedua. Tetapi kedatangan yang pertama, setan iblis ini sudah dikalahkan. Kedatangan yang kedua, setan iblis nanti akan dibinasakan selama-lamanya. Tetapi dia pun mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang akan menghukum dan membinasakan mereka. Jadi kesimpulannya adalah Yesus anak Allah tidak pernah bermakna bahwa Allah beranak secara biologis. Allah kawin dengan Maria dan lahirnya Yesus. Tidak ada kayak gini pemahaman. Yesus disebut sebagai anak Allah menunjukkan relasi Yesus dengan Allah atau menunjukkan asal-usul Yesus. Bahwa Yesus adalah firman-Nya yang diutus ke dunia menjadi manusia. Ia dikandung dalam rahim perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus. Artinya apa di sini? Firman menjadi manusia dan kuasa Roh berkarya atas Maria. Sehingga peristiwa lahirnya Yesus yang adalah anak Maria yang adalah firman Allah itu satu peristiwa ajaib. Dan itu berkaitan dengan kegenapan janji Allah di dalam kitab Kejadian 3:15, keturunan seorang wanita, dan juga di dalam kitab Yesaya. Baru artinya di sini bahwa Yesus berasal dari hakikat Allah, berasal dari surga. Yesus tidak diciptakan, walaupun tubuh, hakikat tubuh Yesus itu ya sama dengan kita. Hakikatnya ya, ia tidak diciptakan tetapi firman yang kekal ada dan terus ada di dalam diri Allah yang inkarnasi atas kehendak Allah sebagai manusia mulia dan sempurna. Baru Yesus anak Allah juga artinya Yesus memiliki hakikat Allah, yaitu adalah firman Allah. Yesus anak Allah artinya Yesus berkuasa atas kerajaan Allah, bahkan berkuasa di bumi di surga. Sebab Allah telah melimpahkan kepenguasaannya melalui Yesus Kristus yang adalah sang firman-Nya. Karena Allah selalu menyatakan kuasa kepenguasaannya, selalu menyatakan karya penebusan dan keselamatannya melalui sang firman yang inkarnasi di dalam PL, firman yang teofani. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Shalom.